Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala SDN Butarjo 1 Tuban, yang kami hormati selaku yang punya gawe, yang punya acara pada siang hari ini, yaitu Bapak Nur Hidayat CGP Angkatan 9 Kabupaten Tuban dari SD kita tercinta SDN Butarjo 1 Tuban. Dan tak lupa yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Butarjo 1 Tuban. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas limpahan karunia kita semua dapat berkumpul di siang ini di lab SDN Butarjo 1 untuk mengikuti bersama diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Nur Hidayat dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan serta pengarahan dari Ibu Kepala SDN Butarjo 1 Tuban, dan yang ketiga dilanjut penyampaian budaya positif oleh Bapak Nur Hidayat. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Dan acara yang kedua yaitu sambutan serta pengarahan dari yang terhormat Ibu Kepala SDN Butarjo 1 Tuban kepada Ibu Sulistiani Ningrum SPD, kami persilakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan duduk saja deh. Nanti bersama. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak Angkatan 9 yaitu Bapak Nur Hidayat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan baik, berjalan dengan lancar. Salam dan salam keabsahan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang akan disampaikan diseminasi budaya positif luar biasa perannya di dalam peningkatan karakter di sekolah kita. Budaya positif, budaya yang bagus di sekolah kita itu fenomena yang sangat unik. Bagaimana guru di dalam menyampaikan, kita mengenalnya tidak memberi hukuman. Itu bukan hukuman istilahnya, tetapi kita membiasakan yang baik. Biasanya kita mengatakan kamu tidak boleh, itu sudah tidak. Sekarang bagaimana keinginan kamu nak? Ini suatu perubahan. Di IKN kurikulum merdeka kita dihadapkan membentuk karakter mulai dari diri. Nah, dimulai siapa? Kontrol penuhnya terdapat pada kita pembimbing di kelas, yaitu guru. Sehingga di dalam awalnya untuk ini adalah adanya kesepakatan di dalam pembelajaran. Sekolah memang ada aturannya, tetapi pelaksanaan di kelas ada aturan yang disebut dengan kesepakatan. Nah, ini untuk meningkatkan apa? Budaya positif yang ada di sekolah kita, dimulai dari kelas masing-masing dan kontrol penuh Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal yang di sini diciptakan kerja tim.
Sekolah punya aturan, sekolah mempunyai tata tertib. Tetapi dengan adanya tim warga sekolah yang kompak, budaya global yang ada di nusa kita saat ini. Nah, selain itu, untuk mewujudkan sekolah yang efektif, peningkatan hasil belajar siswa yang baik, mewujudkan produktivitas kerja dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar untuk menjadikan sekolah kita berbudaya positif, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang besar. Kegiatan ekstrakurikuler, dari saya katakan ekstrakurikuler ini juga termasuk menunjang gerakan literasi, membiasakan perilaku baik, menetapkan tata tertib, dan membuat kegiatan rutin dilaksanakan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, kita menerapkan itu demi kemajuan sekolah kita, demi membentuk karakter budaya positif di sekolah kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan diawali dari kita bisa memberikan hal yang luar biasa untuk kedepannya terhadap SDN Purworejo 1. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada kalimat yang tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sulistiani SPD, seperti yang disampaikan bahwa pada kesempatan kali ini melalui budaya positif sekolah, tentunya kita bersama berkolaborasi untuk mewujudkan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Lis. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menuju ke acara inti, yaitu diseminasi penyampaian budaya positif oleh rekan sejawat kita Bapak Nur Hidayat SPD. Untuk itu, sebelum saya serahkan kepada Pak Nur, saya tutup dulu untuk serangkaian acara pembukaan diseminasi ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah wa billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami berikan kepada Pak Nur Hidayat. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak yang kami hormati, Ibu Sulistiani Rum, Ibu Kepala Sekolah kita SDN Purworejo 1 Tuban, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta seluruh tenaga pendidikan SDN Purworejo 1 yang berbahagia. Alhamdulillah, siang hari ini kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri karena kalau tidak berdiri tidak kelihatan. Maka dari itu saya berdiri di depan panjenengan bukan berarti saya punya sesuatu yang lebih, kan? Tetapi karena saya akan berbagi kepada panjenengan semua tentang apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah di sekolah kita ada yang sudah guru penggerak luar biasa. Bu Dwi, angkat tangannya Bu Dwi. Sing dhuwur. Bu Dwi, itu CDP kita di sekolah kita angkatan 5 ya, angkatan 5. Sukses Bu Dwi. Kemudian yang kedua ada Bu Eka. Silakan Bu Eka angkat tangannya. Iya. Ini sebenarnya saya meneruskan dari beliau berdua. Jadi kalau ada guru penggerak yang lain, tentu nanti akan menambah suasana di sekolah kita akan semakin beragam dan tentu akan semakin banyak menambah pengetahuan kita. Mohon maaf Bapak Ibu,
Kemudian mungkin ini tidak sama seperti yang sudah panjenengan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas, namun ilmu yang baik adalah kemungkinan nanti kalau sedikit-sedikit kita akan menyinggung ke masalah ini, karena ini terkait dengan kurikulum Merdeka. Kita tidak bisa memungkiri kalau kurikulum Merdeka itu nanti suatu saat semuanya akan menggunakan itu, dan kalau sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sepertinya apa yang akan saya jelaskan ini akan sangat berlaku. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Nur Hidayat, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tuban dari SDN Kutorejo 1. Kita satu angkatan di kelas 220, itu ada kelas A dan kelas B, semuanya ada 12 Bapak dan Ibu guru hebat. Kemudian ada 2 pengajar praktik, yang di kelas A ada Bu Sri Murni yang kemarin ada bersama kita semuanya. Kemudian yang kelas selanjutnya di kelas yang B ada Pak Helmi dari Guru Sendang Harjo 3. Kemudian Ibu fasilitator kita, mohon maaf tidak kita cantumkan di sini, tapi kemarin saat kita ada di ruang gugus kemarin sudah kita sampaikan. Beliaunya adalah Ibu Dewi Kuresin Salah. Beliau guru di SMA 4 Pamekasan di Pulau Madura. Kebetulan kita kemarin dari sana serangkaian kegiatan untuk CGP ini, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, siang hari ini saya akan membawakan diseminasi budaya positif dan materi-materi yang mungkin akan kita bahas di dalam pertemuan siang hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Teori kontrol ini seperti yang sudah disampaikan oleh Stephen R. Covey di dalam bukunya Principle Center Leadership di tahun 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi kalau pengen ada perubahan, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Karena perubahan itu bukan orang lain yang berubah, tetapi perubahan adalah diri kita sendiri. Ya, kalau tidak kita, siapa lagi? Kemudian kalau orang lain yang berubah, kemudian diri kita tidak berubah, itu berarti tidak sama dengan yang disampaikan oleh Stephen R. Covey. Tidak usah saya baca sampai selanjutnya, karena sudah saya sampaikan poin. Kemudian miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah maksudnya ilusi guru mengontrol murid? Biasanya guru itu kalau di dalam kelas, saya juga ya, itu selalu mengontrol murid saya. Rame, rame, nah, dan seterusnya. Itu ilusi dalam bayangan kita bisa mengontrol siswa kita tanpa mengubah dari diri siswa itu. Kalau menurut teori yang sudah saya sampaikan itu kelihatannya kan sangat mustahil ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita wajib tahu bahwa sesungguhnya kalau kita punya hal yang positif di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, itu tentu akan membawa hal yang manfaat untuk khususnya anak didik kalau di dalam sekolah ini, khususnya ada di kelas kita, karena lingkungan terdekat kita ketika ada di sekolah itu ya kelas kita. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan
membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi kita. Mama, ada anak didik kita yang mungkin saja bandel atau melakukan kesalahan. Dalam bayangan kita, kalau anak ini kita berikan kritik, dia akan merasa bersalah dan kemudian akan menguatkan karakter. Itu masih dalam bentuk ilusi. Ya, nyatanya biasanya ini sesuai dengan yang diceritakan di sini ya. Mungkin keadaan akan berbeda, tidak sesuai dengan kenyataan yang saya pelajari sebagai teori ini. Mungkin kenyataan di dalam kehidupan kita berbeda, namun kita tetap akan menggunakan ini sebagai teori untuk bisa berpraktek. Coba kalau nanti kita praktekkan, bisa nggak ya seperti itu? Ya, jadi ilusinya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya begini, pokoknya kudu seperti ini, harus seperti ini. Itu berarti kita telah memaksa. Kita berbunyi, pokoknya harus begini. Itu namanya orang dewasa yang memaksa anak didik kita. Kita sebagai orang dewasa. Namun ini sebuah teori yang mungkin baik ketika kita praktikkan untuk tidak dilakukan. Tapi juga ada kebaikan juga kalau kita menemukan kendala di lapangan apa yang terjadi. Nanti sebagai umpan balik kita, oh ternyata ketika saya praktekkan ini muncul masalah seperti ini. Nah, itu nanti akan menjadi evaluasi di kemudian hari. Selanjutnya, miskonsepsi tentang disiplin. Biasanya kata disiplin di sini sering dihubungkan dengan yang namanya hukuman. Contoh ya, setiap hari di dalam kehidupan kita, mungkin kita telat, nah, berangkatnya kita telat. Terus kemudian kalau kita mungkin punya murid berangkat telat terus kita omeni, pradewe apa ya, kita kok dan seterusnya. Kok tidak disiplin? Nah, sikap yang kita berikan kepada anak itu biasanya menghukum, ya, atau hukuman itu tadi. Ya. Namun, ya, apa yang terjadi ketika kita bisa menerapkan disiplin positif? Artinya apa toh disiplin positif itu? Mungkin kan dengan ditanya dulu, nggak langsung marah-marah, kok dan seterusnya. Ditanya kenapa kok terlambat? Mungkin kita bisa tahu alasannya. Mungkin saja kalau di dalam teori yang sudah saya pelajari ini, ada teori menyatakan mungkin anak itu ada masalah di keluarganya sehingga berangkatnya telat. Mungkin anak ini ketika di dalam keluarganya ada masalah-masalah tertentu, kita perlu gali dari sana. Nah, maka dari itu yang lebih baik adalah kita terapkan disiplin positif ini kepada anak didik kita. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya, nek anak itu harus berdisiplin, itu timbulnya adalah ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan. Artinya anak itu menjadi terhukum sehingga anak itu menjadi tidak nyaman. Namun kita akan mengevaluasi apa yang sebetulnya terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya dari SDN Kota Satu ini. Lanjut, makna disiplin positif. Tadi sedikit banyak sudah saya sampaikan di depan, namun di sini kita akan merujuk pada yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dan jika kita tidak
memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita terjemahkan apa yang disampaikan oleh KHD ini adalah maksud dari disiplin itu harus bisa merubah diri kita, bukan orang lain. Disiplin berarti dimulai dari diri kita sendiri, ya. Kemudian kalau perlu ada disiplin dari orang lain, itu biasanya sifatnya adalah sementara. Mungkin kita disiplin ingin mendapatkan sesuatu. Setelah kita mendapatkan sesuatu, apakah kita masih akan tetap disiplin? Kemungkinan juga ya. Nah, ini menurut teori yang disampaikan oleh KHD ini. Lanjut. Makna disiplin positif berdasarkan teori yang disampaikan oleh Diana Gosen juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, ini berarti berdasarkan pengetahuan yang sudah disampaikan oleh orang zaman dahulu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sekali lagi, tadi kalau kita terjemahkan dari KHD tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh Diana Gosen ini, yaitu disiplin itu ya dari diri sendiri. Kalau toh kita mendisiplinkan orang lain, dalam hal ini murid kita, berarti disiplin itu harus bisa ditimbulkan dari siswa itu sendiri, bukan karena pengaruh kita, bukan karena kita gurunya, tetapi karena berubah mereka menjadi disiplin karena mereka tahu bahwa kebutuhan saya adalah disiplin merubah saya menjadi lebih baik. Selanjutnya, perbedaan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau di dalam stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sementara teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, makanya ini nanti bisa bertolak belakang. Semua orang melihat hal yang sama, tapi di dalam teori satunya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini tentu akan sangat berlawanan. Ya, sehingga kalau berlawanan seperti ini perlu kita samakan. Nanti ujung-ujungnya adalah kita samakan persepsinya. Kemudian nanti kita evaluasi benar tidak teori ini disampaikan. Nah, dari selama ini yang sudah ada, teori ini benar. Ya, teori ini benar. Artinya apa? Anak lebih merasa dihargai, anak lebih merasa penuhi kebutuhannya, anak lebih merasa dimanusiakan, anak lebih merasa mempunyai sifat dimerdekakan. Ini sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh KHD di dalam bukunya. Kemudian kita tidak bisa dibacakan sampai selesai. Dua teori di sini antara stimulus respon dengan teori kontrol berbeda. Namun perbedaannya di sini tidak menjadi penghalang untuk disamakan. Akhirnya persepsi kita lebih baik, kemudian nanti akan membentuk kader-kader atau membentuk karakter anak yang lebih baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya adalah kebajikan atau kebaikan itu maknanya adalah luas, sangat luas, ya, universal. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila.
sesuai dengan yang ada di dalam umur yang sudah masuk di sekolah kita, kelas 1, kelas 4, kelas 2, dan kelas 5 yang baru-baru ini. Kelas 3 dan kelas 6 menyusul. Namun di sekolah kita ini bisa kita terapkan ya. EBO Primary Years Program atau PYP. Kemudian yang ketiga, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidance and life skill. Yang kelima, the 7 essential virtues building moral intelligence, Michael Purba. Dan yang keenam, the Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila, masih ingat Bapak dan Ibu? Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila dan bertakwa Tuhan yang dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah, adanya di sekolah kita juga diterapkan yang namanya P5 ya, P5 ya atau P3, maaf P3, profil pelajar Pancasila. Ini di dalam sekolah kita sudah diterapkan ya. EBO Primary Years Program, sikap murid. Yang pertama, toleransi. Berarti ini yang ada di sikap-sikap yang ada di dalam EBO Primary Years. Dan salah satu mungkin ada beberapa yang kita akumulasi di dalam rapot kita yang masuk di dalam rapot kita. Toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau kita sikapi dari sini, yang ada di raport kita, raport pendidikan kita, itu ada toleransi, kemudian ada mandiri, ada menghargai, ada apa lagi Bapak dan Ibu? Kerjasama, betul ya? Kemudian percaya diri, atau mungkin ada lagi selain itu di raport kita. Ya, yang jelas ada nilai-nilai yang ada di dalam EBO Primary Years Program ini masuk di dalam program di pendidikan kita. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidance and life skill. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri kita. Dari apa yang sudah saya sampaikan ini, yang mungkin perlu digarisbawahi yang paling banyak ya di lingkungan kita, banyak anak-anak didik kita itu yang merendahkan diri, tidak merendahkan orang lain. Artinya banyak yang merendahkan orang lain ketika ada yang ekonominya orang lain itu sedikit, ya teman-temannya yang khususnya gini, ibu gini, harus gini. Jadi banyak yang ada di sekolah kita, tapi ini masih bisa kita atasi. Jadi termasuk menyepelekan orang lain atau menyepelekan siapapun yang masuk di dalam kelasnya. Biasanya kalau tidak yang disukai mesti sakati diri dan seterusnya. Itu ada, namun kita bisa menanggulanginya. Kemudian dalam petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, sampai yang terakhir persahabatan. Kemudian ada beberapa nilai juga yang masuk, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab. Ini masuk di dalam raport pendidikan kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Masih semangat di? Alhamdulillah. Virtus atau building moral intelligence, Michael Purba.
Yang pertama empati. Empati itu rasa kasihan kepada orang lain atau rasa empati. Apa Bapak Ibu? Empati, peduli ya, rasa peduli kepada orang lain. Kemudian ya, cepat dan tanggap kepada orang lain. Kemudian suara hati. Suara hati, bukan hatinya bersuara. Dengarkan suara hatiku, bukan. Maksudnya mendengarkan apa yang ada di dalam dirinya itu didengarkan. Mosok bocah ini. Biasanya kita suka ngomong sendiri ya. Kalau mungkin kita nasihati anak ini bocah ini gitu saja lah. Itu mungkin suara hati kita. Cerita kita itu loh. Cerita kita. Ini malah seorang istri. Kemudian kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi tadi ada ya, toleransi. Kemudian yang terakhir keadilan. Tidak usah dijelaskan, kita lanjut saja. Kemudian The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Salah satunya dari sekian banyak ini, itu banyak yang sudah kita akomodir di dalam pendidikan kita. Kalau mungkin di sini saya menunjuk saja percaya diri. Soalnya banyak anak yang pintar di sekolah kita itu. Artinya pintar itu menjawab segala sesuatu yang kita berikan itu bisa, atau pelajaran yang kita berikan itu dianya sudah bisa. Namun tidak percaya diri, mungkin ayo siapa yang mau mengerjakan di depan itu mulai gitu. Jadi nilai percaya dirinya masih kurang. Kemudian kita perlu memberikan motivasi agar anak yang sudah potensi dalam pemikirannya maju seperti itu kita dorong untuk lebih mengembangkan kemampuannya, ya, mengembangkan kemampuannya agar lebih percaya diri. Kemudian ada lagi, saya garis bawahi yang saya masih ingat saja, kejujuran. Ya, kejujuran ini ada juga di dalam rapor pendidikan kita. Jujur, bersikap jujur dan seterusnya. Kemudian ada bersyukur. Bersyukur ini juga ada. Biasanya ada di dalam KI 1, yang lebih banyak itu di KI 1 yang ada di PPKN atau di pendidikan agama. Pendidikan agama itu apa? Budi pekerti. Ya, budi pekerti. Biasanya yang saya tahu itu PAI dan PAK. Wujudnya adalah PAI, pendidikan agama Islam, dan pendidikan agama Kristen yang ada di sekolah kita. Kemudian yang lain tanggung jawab. Ya, tanggung jawab juga ada di dalam raport pendidikan kita. Lanjut saja. 3, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, manusia itu ketika di dalam kehidupannya pasti menghindari ketidaknyamanan. Maunya itu nyaman dan tidak ada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini di poin yang ketiga. Hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Tindakan terhadap suatu penghargaan pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikemukakan teori ini oleh Gosen yang diterbitkan pada tahun 2000. Ketika kita menyentuh pada restitusi ini, yang kita sentuh adalah kalangan atau khalayak pada karakter. Jadi lebih mempertebal pada karakter anak didik kita. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori disampaikan oleh Celser Dawson di tahun 1996. Artinya begini Bapak Ibu, mungkin sedikit saya gambarkan saja. Jadi ada kolaborasi atau ada kerjasama prosesnya. Kalau yang menurut Dawson tadi tidak ada kolaboratif, ya. Kalau menurut Dawson itu yang disampaikan pada bulan 1996 itu ada kolaborasi. Jadi ada hubungan atau kerjasama. Dan garis bawahnya di sini adalah mencari solusi untuk masalah mereka. Ini mungkin saya saja ketika menerima ini masih bertolak belakang. Masa bisa anak itu bisa mencari jati dirinya atau mencari permasalahannya sendiri dan akhirnya menerapkan. Tapi ternyata kalau kita terapkan, kita tanya ya sesuai dengan proses di 3 restitusi itu, ternyata ada juga yang sudah tahu. Oh, berarti saya tidak boleh ya Pak begini, saya harus begini. Oh begitu. Jadi ternyata harus kita pancing dan akhirnya dampaknya adalah anak itu nanti bisa mencari solusi dari masalahnya yang telah mereka timbulkan sendiri. Kemudian ini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Artinya begini Bapak Ibu, ini membedakan ketika yang diterapkan adalah hukuman dan yang diterapkan adalah disiplin positif. Jadi ketika hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Ya, karena namanya hukuman biasanya hanya ditentukan oleh sebelah pihak, tidak ditentukan lewat jalan kesepakatan. Ya, biasanya kita ketika awal masuk sekolah, awal masuk kelas, kita masuk di kelas itu yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas agar kelas itu punya keteraturan, agar kelas itu mempunyai nilai kebajikan yang disepakati bersama. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu yang pendek. Itu konsekuensi dari disiplin positif. Kemudian kalau yang kita terapkan adalah restitusi, itu menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Jangka panjang berarti ini. Kemudian yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Artinya keadilan, hukuman itu dianggap sebagai timbal balik yang setara. Ya, katakanlah tidak melaksanakan PR, kamu lari di lapangan 10 kali, itu sudah setara. Oke. Tapi kalau di dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan. Artinya korbannya itu mungkin kalau di dalam prakteknya konsekuensi itu ditanya konsekuensinya apa yang harus kamu perbuat kalau kamu sudah berbuat seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan di depan tadi, anak bisa menemukan masalahnya sendiri. Korban mendapatkan ganti. Dan yang terakhir, murid anak akan tersakiti. Murid anak dibuat tidak nyaman, murid dan anak mendapatkan penguatan. Ini khusus untuk pada restitusi. Selanjutnya, identitas gagal. Ini dianggap sesuai dengan teori Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan. Nanti kita monggo yang mau mempraktekkan juga bisa. Kemudian yang ditemui di lapangan nanti kita musyawarahkan bersama. Oh ternyata masih ada seperti ini, sehingga nanti ada jalan keluar yang harus kita tempuh. Perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian kalau dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau kita terapkannya pada restitusi, masalahnya terpecahkan. Dengan seperti yang disampaikan tadi, anak bisa mengetahui masalahnya apa, kemudian bisa memperbaiki dari dirinya sendiri.
takut. Jadi hukuman itu hanya menimbulkan rasa takut, tetapi sebetulnya dalam diri mereka masih belum berubah. Ya, belum berubah. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Konsekuensi itu harus kita ingatkan setiap hari. Ya, konsekuensinya apa ketika kamu sudah sekian, sudah melakukan ini dan seterusnya. Murid belajar bertanggung jawab untuk apa yang sudah dilakukan atau perilakunya. Di dalam restitusi itu dituntut anak untuk bisa menemukan masalahnya apa, kemudian bertanggung jawab dari masalah yang ditimbulkan. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Mereka kena hukuman ya ketika di sekolah, ketika di rumah kadang gue no kerja no PR terus gue no ya, tergantung orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya mungkin keren seperti saya ini, tapi berhalangan sudah saya tinggalkan untuk berubah menjadi restitusi. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di masyarakat sudah ada peraturannya, mereka tinggal mengikuti. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi untuk jangka panjang itu pakainya adalah restitusi. Peraturannya adalah kamu harus, ya seperti yang saya katakan tadi, pokoknya nggak kena dibantah, nggak harus. Pokoknya kamu harus begini, harus begitu, harus begini, dan seterusnya. Itu tergolong hukuman. Ada peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini kalau di dalam konsekuensi itu kalimatnya ini. Apa peraturannya? Sesuai dengan yang sudah disepakati ya. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Dari konsekuensi itu, ya kalau mungkin jawabannya. Kemudian yang terakhir tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian restitusi. Apa yang kamu yakini dari apa yang sudah dilakukan itu, yakin nggak? Ya, apa yang sudah diyakini. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan? Ini pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian untuk memperbaiki masalah ini, apa yang dilakukan? Jadi ditanyakan kepada anaknya yang setelah berbuat itu, mungkin kita anggap sebagai ketidakbajikan atau keteledoran. Jadi sehingga mereka bisa tahu. Kemudian murid anak membenci peraturan, akhirnya peraturannya menjadi dibenci. Khususnya yang membuat peraturan. Kalau di sini yang membuat saya peraturan di sekolah itu di MOU-nya ada di kesiswaan. Kemudian murid akan menghormati peraturan karena peraturan yang dibuat sendiri oleh murid itu lewat kesepakatan kelas. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain karena kesadaran sudah timbul pada diri anak itu sendiri. Ya, namun di sini harapannya nanti ke depannya peraturan-peraturan yang sudah kita tuangkan di dalam SOP kesiswaan itu nanti kita bisa pelan-pelan rubah untuk bisa menjadi sebuah kesepakatan. Ya. Lanjut, negatif, netral, dan positif. Jadi kalau tadi hukuman, kemudian konsekuensi itu sifatnya netral, kemudian kalau di dalam restitusi itu sifatnya adalah positif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini isinya adalah mengancam. Hukuman itu begitu. Kemudian lakukan apa yang saya katakan. Nah, itu termasuk kira-kira kita melakukan yang mana? Kira-kira kita ya. Kemudian apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ditanyakan lagi kepada anak itu, sehingga anak itu bisa mempunyai alasan. Mode paksaan, jelas dipaksa karena hukuman. Kemudian stimulus respon, ini menjadi teori kontrol yang di positif. Mendorong menyalahkan diri. Ya, kemungkinan kalau anak yang kena hukuman itu, apalagi kalau dihukumnya di dalam kelas, itu akan punya beban mental psikis yang sangat dalam, sehingga akhirnya anak itu menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian untuk mendorong kepada kepatuhan, netralnya mendorong disiplin positif. Baik, saya percepat saja langsung di selanjutnya. Penting untuk kita ketahui, Alfiqom, punish by reward. Wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang
teori. Potensi yang pembelajaran sesungguhnya menurut Cohen secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau sebetulnya kita memberikan penghargaan apapun itu kepada anak, itu sebetulnya malah menghancurkan. Dan yang menjadi penghargaan yang sesungguhnya itu adalah tindakan untuk pembelajaran dirinya itu. Nah, ini teori, ya teori seperti ini. Lanjut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi efektif hanya pada jangka waktu pendek saja. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi justru timbulnya tidak dari dalam dirinya sendiri. Kalau yang dikejar itu hanya penghargaan. Kesadaran dalam dirinya itu tidak timbul. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukannya itu tidak mengharapkan penghargaan, itu otomatis akan timbul dari kesadaran diri pribadi orang tersebut. Jadi kalau toh ada penghargaan itu sebuah hal yang harus diterima, namun tidak diharapkan, akan menjadi kebahagiaan kedua begitu. Lanjut, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika ada melakukan hal ini. Otomatis kalau melakukan hal yang sesuai dengan persyaratan itu akan mendapatkan penghargaan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras dan sebelumnya. Artinya tidak mendapatkan penghargaan, kecewa. Kalau yang diharapkan adalah penghargaan. Kalau dia pinginnya berubah dari dirinya sendiri, kalau mendapatkan penghargaan, alhamdulillah tidak masalah. Seperti itu. Orang yang berusaha berhenti merokok umpama, kalau orang yang berusaha diet menguruskan badannya, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ini mungkin begini ya, kalau umpama diet silahkan diet atau lomba diet, kalau yang berhasil turun 50 kg umpama dapat hadiah umpama. Itu tidak timbul dari dirinya sendiri karena dia hanya ingin mendapatkan penghargaan. Beda kalau saya harus diet karena saya harus sehat. Beda lagi loh ya. Itu timbul dari dirinya sendiri. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Ini saya sebutkan salah satu saja, mengingat waktunya juga sudah lanjut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Kayak penghargaan, kan gurunya senang, muridnya juga senang. Terus muridnya punya perasaan gini, senang guruku atau guru saya biar bangga terhadap saya. Mungkin seperti itu. Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan. Salah satu saja. Percobaan sekelompok anak laki-laki berusia 4 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberikan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama, dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini menurut penelitian Bapak Ibu. Saya hanya membacakan saja. Riset yang kedua dari yang diminta memberikan kartu itu, yang diingat tersebut beberapa kali muncul dan beberapa kali diberikan permen dan berikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya memberikan memberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya memberi jawaban benar saja. Jadi tidak mengharapkan penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Karena waktunya sudah larut, saya lanjutkan saja sampai motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta dari bawah ia dapat membaca, timbul pijar di matanya sebuah senyumannya dan di wajahnya. Jadi
Jadi ketika anak belajar dan menemukan yang dia cari dari apa yang dia pelajari, itu akan tersenyum lebarnya. Dan jika memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan capaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Jadi mengalahkan apa yang sebenarnya dia dapatkan secara alami. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemarin saya mencontoh video yang disampaikan Bu Dwi. Jadi ketika ada anak yang salah itu jangan langsung kenapa kamu ini dan seterusnya. Kita slow down dulu, kita tanya kenapa. Ya biasanya Bu Lida ini sangat kompak biasanya. Kenapa kok sayang? Sayangnya itu sampai banyak sekali. Tapi saya menggunakan tidak pakai kata sayang. Nah, apa yang sudah kamu perbuat? Kemudian apa? Istilahnya kita solusikan dulu agar anak itu tenang. Kemudian setelah tenang kita tanya apa yang sudah diperbuat. Mungkin kalau anak sudah tenang itu akan keluar apa yang ada di dalam unek-uneknya. Seperti itu. Itu sesuai dengan restitusi, dan restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif karena timbulnya dari diri mereka sendiri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian kalau dia sudah bersalah, maka dia akan belajar, tidak akan mengulangi kesalahan dia lagi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi membentuk karakter itulah restitusi. Restitusi fokus pada solusi, ya. Solusinya apa? Ya, menemukan solusi. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, bahwa sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita bentuk keyakinan. Salah satunya adalah ini, ya, yang lebih konkret, meyakinkan kelas berupa pernyataan universal. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apa yang sudah kita yakini nanti suatu saat akan kita tinjau lagi, masihkah ini bisa kita gunakan di dalam keyakinan kelas kita. Dan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, prosedurnya seperti ini, ya. Susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Dan bilang kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Teorinya seperti itu. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas ini tidak bisa saya bacakan. Kemudian contoh keyakinan kelas 1. Kelas 1 mungkin ini sesuai dengan fasenya, ya. Fase kelas 1, fase 1, kelas 2, fase 3, P2, fase A, kemudian kelas 3, 4, 5, 6, fase C, dan seterusnya. Ini menurut kelas 1 seperti ini. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik sesuai dengan fasenya. 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mesti menyelamatkan diri anak-anak itu kalau bersalah. Mama, saya tidak bersalah Pak, saya dengan itu dan seterusnya. Itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang yang harus diterima atau kebutuhan yang bisa diterima oleh masyarakat. Berarti anak itu wajib, istilahnya perlu kita berikan kasih sayang. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ketika dia berbuat sesuatu kita hargai, itu tadi. Kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan. Mereka maunya bebas, tetapi kalau sebebas-bebasnya juga tidak akan menyelesaikan masalah. Tetap harus kita kendalikan dengan cara positif itu tadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak itu kebutuhan utamanya kesenangan ini, pasti yang dicari adalah kesenangan. 5 proses kontrol, menghukum, membuat merasa bersalah, memantau, dan manajer. 5 menit lagi. Membuat merasa bersalah artinya selalu ketika kita menghukum murid kita di dalam kelas itu membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo bantulah bapak dan
ini bapak yang ini, ayo Tona bantu ini demi ibu dan seterusnya, itu kita berperan sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang harus kita, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa? Nah itu pertanyaan sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir manajer, yaitu apa yang kita yakini, ini lebih pada restitusi tadi, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Selama anak itu sesuai dengan teori ini, kita akan ke sini. Nggak boleh disemeni, ibaratnya begitu. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian dari kontrol, kita semua melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Kemudian ini segitiga restitusi, keyakinan kelas yang telah kita sepakati itu menjadi menanyakan keyakinan di dalam segitiga restitusi. Ini langkahnya. Kemudian sudah saya sampaikan di depan tadi banyak sekali, dan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya tidak bermaksud menggurui panjenengan, kita hanya berbagi, share pengetahuan yang sudah saya terima, dan semoga saja apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak didik kita di keluarga besar SDN Kudorejo 1 Tuban. Atas kurang lebihnya, kerawan panjenengan saya mohon terima kasih sekali, dan saya mohon maaf jika bisa memberikan yang terbaik untuk panjenengan. Yang jelas kerawan panjenengan ini mensupport saya, berkolaborasi dengan saya untuk lebih meningkatkan kemampuan saya di dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 9 ini. Saya semoga bisa lulus seperti beliau berdua, Bu Mega dan Bu Dwi. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Dwi Retmawati dari SDN Kudorejo 1, kebetulan memegang di kelas 6B. Dengan adanya program guru penggerak yang diterapkan di sekolah kami oleh Bapak Nur Hidayat, kami selaku warga sekolah sangat mendukung dan sangat berterima kasih, karena selama apa yang disampaikan dan apa yang diterapkan di sekolah kami membawa perubahan seperti halnya pembelajaran yang lebih bermakna, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan budaya-budaya positif yang diterapkan oleh rekan kami. Berikutnya kami sampaikan bahwa di dalam budaya positif itu akan melatih anak untuk membiasakan disiplin diri, mulai dari disiplin dari guru, kemudian akan diberikan disiplin kepada siswa kami. Alhamdulillah pembiasaan itu sudah berjalan dengan baik di sekolah kami, dan kami sudah menerapkannya. Salam guru penggerak, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.